Analisa pertandingan Liga Champions antara Manchester City versus Klub Brugge, tim asuhan Pep Guardiola bangkit dari ketertinggalan di Etihad Stadium untuk memastikan tempat di babak berikutnya. Tapi apakah ini kemenangan karena beruntung? Seorang manajer yang identik dengan finish di posisi pertama mungkin tidak pernah merasa begitu lega saat berada di urutan ke-22. Pep Guardiola hanya berjarak 45 menit dari kehancuran total. 20 bulan setelah memenangkan Liga Champions, Manchester City hampir tersingkir dari kompetisi tersebut. Rasa malu sudah ada di depan mata. Namun bencana itu akhirnya bisa dihindari meskipun tidak meyakinkan dan memperlihatkan lebih banyak kelemahan mereka. City tetap berhasil mengamankan tempat di babak playoff. Kebangkitan yang dipimpin oleh para pemain asal Kroasia dibantu dengan gol bunuh diri dan diselesaikan oleh Savinho, memastikan mereka akan berhadapan dengan raksasa seperti Bayern Munchen atau Real Madrid. Untuk kedua kalinya dalam 5 hari City bangkit dari ketertinggalan di Etihad Stadium. Namun meski akhirnya menang dalam pertandingan yang menegangkan ini, laga tersebut tetap menjadi ujian berat. City akhirnya hanya bisa menambah Brugge ke dalam daftar lawan kecil yang mereka kalahkan di fase grup ini. Setelah Slovan Bratislava dan Sparta Pragu, tidak ada satupun lawan mereka yang lolos di peringkat ke-20 besar. City berhasil lolos sebagian berkat intervensi taktis dari Guardiola, meskipun pada dasarnya ia hanya memperbaiki kesalahannya sendiri dengan memasukkan Savinho. Sebagian lagi karena para pemain yang berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan tim dari permainan yang lamban dan tidak meyakinkan. Seorang pemenang Liga Champions 4 kali yang membawa harapan. Mateo Kovacic mungkin bukan pemain yang dikenal karena kecepatan dan energinya. Akan tetapi, ia melakukan penetrasi dari lini tengah dan melepaskan tembakan yang melewati Simon Mignolet, yang seharusnya bisa melakukan penyelamatan lebih baik. Jika musim lalu City tersingkir dari Liga Champions karena Kovacic gagal mengeksekusi penalti dalam adu tos-tosan melawan Real Madrid, kali ini ia memberikan secercah harapan. Kemudian giliran rekan senegaranya, kali ini ada unsur penebusan kesalahan. Josko Gvardiol melakukan penetrasi ke kotak penalti Klub Brugge dan mengirimkan umpan silang rendah yang kemudian dibelokkan oleh Joel Ordonez ke gawangnya sendiri. Secara tidak sengaja bek asal Ekuador itu mencetak salah satu gol terpenting City di Liga Champions musim ini. Namun situasi City sebagian besar disebabkan oleh kekalahan mereka dari Feyenoord, di mana Gvardiol membuat blunder fatal sehingga aksinya kali ini terasa seperti momen penebusan dosa. Savinho kemudian mengunci kemenangan. Guardiola awalnya melakukan kesalahan dengan mencadangkan pemain Brazil itu. Namun setelah masuk di babak kedua, Savinho membuat perbedaan besar. Bagi Pep Guardiola, penderitaannya berakhir di sana. Ia terlihat emosional saat timnya mencetak gol kedua, bahkan sampai melampiaskan kemarahannya dengan memukul udara. Pertandingan ini benar-benar menjadi momen sulit baginya. Manchester City akhirnya bangkit dan melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka di kandang dalam kompetisi Eropa menjadi 35 pertandingan. Namun catatan luar biasa itu dicapai dengan cara yang jauh lebih meyakinkan di masa lalu.
Manchester City memang selamat dari ancaman tersingkir dini kali ini, akan tetapi mereka mungkin tidak akan seberuntung ini di babak playoff mendatang. Pada laga playoff mendatang, Manchester City akan berhadapan dengan raksasa Eropa yaitu Real Madrid. Akankah Pep Guardiola menundukkan kepalanya Carlo Ancelotti?